Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat selalu ya, amin. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 pada tema 5. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak solih ya. Yuk kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, anak-anak sudah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, jika sebelumnya, anak-anak hari ini sudah sholat duha belum? Sudah zikir pagi apa belum? Nah, bagi yang belum, silahkan dikerjakan ya. Nah, kita lanjutkan di pembelajaran 5 ya anak-anak ya. Di sini ada cerita lagi. Benny pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Nah, musyawarah merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai sila keempat Pancasila. Ayo, bunyi sila keempat apa anak-anak? Nah, bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi di sila keempat ini maknanya atau yang sesuai dengan sila keempat yaitu tentang musyawarah. Nah, ini di sini diceritakan tentang musyawarah. Bagaimana sikap-sikap anak-anak ketika bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu berembuk bareng ya. Kemarin sudah Ustazah jelaskan, bermusyawarah itu seperti rapat. Nah, akan menentukan atau kemarin dicontohkan di buku ini tentang pemilihan ketua kelas. Nah, bagaimana sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Tentunya ketika kita bermusyawarah, ketika pendapat kita tidak diterima, maka sikap kita harus berlapang dada. Nah, begitu juga misalnya kemarin bermusyawarah tentang pemilihan ketua kelas. Nah, yang terpilih sebagai ketua kelas harus menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab. Nah, itu contohnya. Terus kemudian yang menjadi ketua kelas juga tidak boleh terus kemudian sombong. Itu termasuk contoh-contoh dari sila keempat Pancasila. Nah, ketika pendapat kita tidak diterima, maka kita tidak boleh terus kemudian marah. Ketika kita tidak terpilih sebagai ketua kelas, maka kita tidak boleh marah. Nah, itu adalah salah satu itu adalah contoh-contoh dari sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, di sini untuk PJOK-nya insya Allah nanti akan dijelaskan oleh guru olahraga kita ya, Ustadz Idris ya. Terus kemudian di sini di halaman 205 itu juga ada tentang bagaimana kita meminta tolong kepada orang lain, kepada saudara, kepada orang yang lebih kecil. Itu juga harus dengan bahasa yang baik. Ketika kita minta tolong juga harus dengan bahasa yang baik, dengan tentunya dengan kata-kata tolong. Kita tidak boleh mentang-mentang anak-anak yang besar terus kemudian menyuruh-nyuruh adiknya dengan bahasa yang kurang baik, itu tidak diperbolehkan. Nah, anak-anak tentunya sudah sangat paham ya. Nah, kemudian di sini di pembelajaran 6 di halaman 207, Benny pergi ke Pontianak. Pontianak itu terletak di pulau mana anak-anak? Di Kalimantan. Benny mengunjungi pamannya. Paman mengajak Benny bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Nah, di sana itu ada Tugu Katulistiwa ya. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput.
Beni bertugas mencabut rumput. Beni bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Nah, itu ya. Terus kemudian kita lanjutkan di halaman 212 masih tentang menghitung masih menghitung pengukuran ya, satuan pengukuran. Nah, di sini ada soal cerita. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan kemarin, nanti anak-anak diketahui seperti ini ya. Diketahui itu ini ya, jarak 1 rumah ke tugu itu 240 cm. Terus kemudian jarak 2 tugu ke tenda. Nah, ini ya. Jarak tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 3000 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak yang ditempuh Beni. Nah, ini ya yang ditanya anak-anak ini ya. Jarak yang ditempuh Beni. Nah, jarak 3000 cm sama dengan, nah ini kalau yang ditanyakan meter, maka anak-anak jadikan meter dulu nih. Nah, kalau yang jarak 1 tadi sudah meter, maka tidak perlu dijadikan meter lagi. Nah, yang perlu dijadikan meter adalah ini. Nah, 3000 cm sama dengan 30 meter. Jarak tempuhnya berarti jarak 1 tambah jarak 2, 240 meter tambah 30 meter. Nah, anak-anak sudah bisa ya untuk menambahkannya ya. Seperti kemarin begini. Nah, 240 ditambah berapa tadi? Ditambah 30. Nah, menghitungnya seperti ini. Nah, 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 3, 7. Kemudian 2-nya ditaruh di bawah. Nah, sama dengan 270 meter. Nah, baik anak-anak. Untuk tugas hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan di halaman 213 dengan seperti ini. Pakai diketahui, ditanya, dan dijawab. Dan jangan lupa pakai jadi. Nah, misalnya ini yang pertama, jadi jarak yang ditempuh Beni adalah, nah jawabannya berapa? Terus yang nomor 2, jadi jarak yang ditempuh Beni adalah, nah seperti itu ya anak-anak ya. Insya Allah sudah bisa semuanya. Nah, jangan lupa nanti jika yang ditanyakan meter, ya berarti dijadikan meter dulu. Yang ditanyakan sentimeter berarti dijadikan sentimeter. Nah, sudah cukup sekian dulu dari Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.